Namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan putra mahkota. Dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya. Di malam harinya, wasit pertandingan, sebut saja Master Krisan, mendatangi kediaman Akademi Sri Lanka. Diketahui kalau Master Krisan adalah master roh dengan 9 cincin yang memiliki kekuatan roh pelindung berwujud bunga krisan. Diceritakan kalau ia sangat tertarik dengan Dai Mumbai, karena ia tahu kalau Dai Mumbai sebelumnya telah memakan tanaman dewa berupa bunga krisan pemberian dari Tangsan. Dengan alasan itulah ia ingin menjadikannya sebagai murid. Ia pun mulai berulah dengan salah satu kemampuannya. Ia membius seluruh orang di tempat tersebut dan hanya menyisakan Dai Mumbai untuk ia ajak bicara 4 mata. Dalam pembicaraan itu, ia menyampaikan keinginannya dan berjanji akan membantu Dai Mumbai mendapatkan tahta di kerajaan Singluo, mengalahkan sang kakak yang selalu menjadi rivalnya. Akan tetapi Dai Mumbai dengan tegas menolak ajakannya karena ia tak ingin meninggalkan guru dan teman-temannya di Akademi Sri Lanka. Selain itu, ia juga tak ingin ada orang dari Balai Roh Pelindung yang ikut campur urusan kerajaannya. Di lain waktu, Tangsan bersama Xiao pergi menemui Sikyu untuk mendengarkan informasi baru seputar rencana Xinian. Sikyu lalu mengajak mereka pergi ke Akademi Changhui untuk lebih meyakinkan Tangsan agar bersedia membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun belum jauh masuk ke dalam, secara tak sengaja Xiao mengaktifkan sebuah jebakan di akademi tersebut. Beruntung serangan-serangan itu tidak lebih cepat dari gerakan Xiao yang malah sangat bersemangat karena merasa telah menemukan mainan baru. Terlebih lagi di saat terkepung, ia juga masih memiliki kemampuan teleportasi layaknya Rinnegan milik Sasuke. Setelah olahraga malam itu, Sikyu mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat Xinian menyeka para teman-temannya di Akademi Changhui. Diperlihatkan teman-temannya tersebut seperti orang linglung karena pikirannya berada di bawah kendali dari Xinian. Dengan mengungkapkan rahasianya, ia berharap Tangsan bersungguh-sungguh untuk mau membantunya mengalahkan Xinian setelah melihat kondisi sebenarnya di Akademi Changhui. Singkat cerita, tim Sri Lanka pun berhasil masuk ke final setelah kemarin mengalahkan Akademi Changhui. Mereka pun bergegas berangkat menuju kerajaan Balai Roh Pelindung karena pertandingan dari final turnamen ini akan diadakan di sana. Sementara itu, Pak Kepala Akademi yang sudah lebih dulu berangkat telah sampai di kota Roh Pelindung dan bermaksud mengurusi segala administrasi yang diperlukan untuk tim Sri Lanka. Namun para penjaga tak mengizinkannya masuk karena harus menunggu tim yang bersangkutan datang. Tak lama setelah itu datanglah Master Krisan yang melobi para penjaga sehingga Pak Kepala Akademi diizinkan masuk. Di sisi lain, Hulena pergi menemui ibunya yang tak lain adalah Bibi Dong, pemimpin di Balai Roh Pelindung. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Hulena sebelumnya telah mendapatkan misi untuk mengambil alih identitas putra mahkota dari kerajaan lain. Pada awalnya, ia mengincar posisi dari Dai Mumbai sebagai pangeran kerajaan Singluo. Namun rencananya tidak berjalan lancar karena status Dai Mumbai yang seakan menjadi pangeran buangan yang tak akan ada harapan untuk meneruskan tahta. Serta selain itu adanya kakak Dai Mumbai yang jauh lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya ia memilih putra mahkota kerajaan Tiando untuk ia taklukkan. Akan tetapi di sini terlihat Hulena sangat emosi karena merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini sama sekali tidak dihargai. Singkatnya, di akhir pembicaraan Bibi Dong memberikannya hadiah berupa siluman roh berusia puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya agar putrinya tersebut bisa naik tingkat menyaingi Tangsan. Di waktu yang bersamaan, kelompok Tangsan juga telah sampai di kota kerajaan Balai Roh Pelindung. Di depan gerbang terlihat Master Krisan yang sudah menunggunya. Ia lalu meminta izin untuk membawa Tangsan karena pemimpin Balai Roh Pelindung ingin menemuinya. Singkatnya, Tangsan pun menurut. Master Krisan mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarnya sampai luar ruangan, sehingga Tangsan harus berjalan masuk sendiri menemui Bibi Dong. Di dalam, ia sempat bertemu dengan Hulena yang menunjukkan kalau dirinya juga telah memperoleh cincin siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Setelah kepergian Lena, ia pun akhirnya bertemu dengan Bibi Dong. Tangsan. Dengan kekuatannya, ia mampu menekan Tangsan dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan dari roh pelindungnya, termasuk roh pelindung yang selama ini ia rahasiakan, yaitu Palu Huotian. Setelah mengetahui hal itu, Bibi Dong pun semakin yakin kalau anak di depannya adalah putra dari Tang Hao, musuh bebuyutan dari Balai Roh Pelindung. Namun untuk saat ini, ia masih belum berniat membunuh Tangsan, dan malah melepaskannya pergi sambil mengatakan sampai jumpa di pertandingan. Selepas pembicaraan itu, di luar Master Krisan sudah menunggunya.
Dan disinilah Tangsan bertemu dengan seorang Master Roh yang ciri-cirinya persis dengan orang yang telah membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Ia lalu menanyakan hal ini kepada Hulena, dan dijelaskan bahwa orang tersebut adalah Master Roh dengan 9 cincin kepercayaan dari Bibi Dong yang memiliki kekuatan roh pelindung hantu iblis, sebuah kekuatan yang sangat cocok untuk seorang pembunuh. Tangsan pun langsung menyampaikan kecurigaannya kalau si hantu iblis adalah seorang pengkhianat yang memiliki rencana jahat. Namun sebelum ada bukti yang jelas, Hulena belum bisa mempercayai hal itu sepenuhnya. Ia lalu meminta Tangsan untuk menyelidikinya lebih lanjut, dan sebagai gantinya ia akan meminjamkan kartu perpustakaannya kepada Tangsan. Karena kebetulan Tangsan ingin pergi ke perpustakaan Balai Roh Pelindung untuk mencari arsip mengenai kisah cinta Bibi Dong yang diceritakan dulu pernah Chinlock dengan Master Xiao. Di sini ia membohongi Hulena, karena sebenarnya Tangsan ingin mencari catatan mengenai perang besar Balai Roh Pelindung di masa lalu yang melibatkan Tang Hao, ayahnya, serta sampai menewaskan ibunya. Dalam perjalanan ke perpus, mereka sempat bertemu dengan Siyu, ketua Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki kekuatan berupa belati bulan sabit. Tanpa basa-basi, ia langsung menodongkan senjata itu kepada Tangsan yang dianggap sebagai orang asing yang tak seharusnya berkeliaran di tempat ini. Mereka berdua pun nyaris bertarung. Namun berkat lobi dari Hulena, Siyu pun melepaskan Tangsan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Master Xiao yang merasa khawatir dengan Tangsan menyusulnya pergi ke tempat Bibi Dong. Hal ini membawanya bertemu kembali dengan sang kekasih lama yang sekarang menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari Balai Roh Pelindung. Dalam pertemuan singkat mereka, terlihat Bibi Dong yang nampaknya masih memiliki perasaan kepada Master Xiao. Nampaknya posisi ini tak membuat Bibi Dong merasa bahagia sehingga ia meminta agar Master Xiao kembali untuk bersama-sama membangun Balai Roh Pelindung menjadi yang terkuat di dunia dahulu. Sayangnya Master Xiao yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda. Setelah drama itu, di luar ia akhirnya bertemu dengan Tangsan. Namun di sini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan. Sampai ketika melewati sebuah lorong, mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa Tangsan. Tangsan sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu perpus, melainkan sebuah plat tanda bangsawan. Sementara itu, rombongan Sri Langke masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun tiba-tiba Daimube diserang oleh sang kakak, yang langsung mematahkan cakar harimaunya. Sang kakak lalu mengatakan kalau Daimube masih sangat lemah, bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya. Di sini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena. Kembali ke Tangsan, berkat arahan dari seorang penjaga, ia dan Master Xiao berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya. Namun sayangnya saatlah ketemu, halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang. Seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya. Di sisi lain, kakek Dugu menghadiri undangan rahasia ke Balai Roh Pelindung, di mana di sana pimpinan klan Kibau dan kakek pedang sudah menunggunya. Ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh master roh hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh Bibi Dong. Setelah pertemuan itu, kakek Dugu bergegas menemui Tangsan untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap Bibi Dong. Ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada 6 master roh dengan masing-masing 9 cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut. Di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi sehingga ia menyuruh Tangsan agar selalu waspada. Singkat cerita, saat Tangsan kembali ke akademi, ia mendapatkan kabar bahwa Daimube kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya. Diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini. Menurut Master Xiao, kekuatan roh pelindung dari Daimube masih bisa dipulihkan. Namun bukan dengan obat-obatan, melainkan hanya semangat Daimube sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimaunya kembali. Singkatnya, Master Xiao mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari Daimube, yaitu dengan menyuruh Suying untuk pergi menantang kakak Daimube. Dengan menempatkan Suying ke dalam bahaya, diharapkan bisa menggerakkan hati Daimube dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung. Di sini Master Xiao menegaskan bahwa hanya Daimube lah yang bisa menyelamatkan Suying karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan Xingluo. Sementara itu, Suying ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak Daimube.
Ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Daimube lah yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak. Terpancing dengan ucapan itu, akhirnya mereka pun bertarung. Nampak jelas perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlampau jauh. Namun saat akan membunuh Suying, tiba-tiba Daimube muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut. Diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan, cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh. Dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan Suying, ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya. Sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh, Master Krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Di pihak lain, di kediaman Akademi Changhui, Xinian mengatakan kalau di pertandingan final kali ini Sikyu tidak akan sendiri. Ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena nanti. Sebelum berangkat menuju Balai Roh Pelindung, Xinian memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan. Kemudian ia memberikannya kepada Sikyu dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut. Singkat cerita, pertandingan di arena Balai Roh Pelindung pun dimulai. Masih dipimpin oleh Master Krisan selaku wasit. Sebelum match pertama, Master Krisan mempersilahkan Bibidong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan untuk para murid akademi yang telah bekerja keras. Dalam pidato singkat itu, Bibidong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah 2 buah tulang dari siluman roh, item yang sangat langka di dunia dahulu. Langsung ke pertandingan yang pertama. Di putaran kali ini, tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi Silwo, yang merupakan timnya dari kakak Daimube. Dalam briefingnya, di sini Daimube bertindak sedikit egois dengan berkata kepada Tangsan bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan Suying. Karena melihat keyakinan dari mata Daimube, Tangsan pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua. Sang wasit ternyata juga tidak keberatan, dengan catatan perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari 2 orang. Kakak Daimube berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri, sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur. Sebelum dimulai, diperlihatkan secara diam-diam Sikyu datang menemui Tangsan. Mengingat mereka telah menjalin kerjasama, Sikyu menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari Xinian untuk diserahkan kepada seseorang di Balai Roh Pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa. Dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu, Tangsan pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya. Kembali ke arena, setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda. Dan ternyata Daimube dan Suying berhasil melakukan fusion, yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka. Master Shell lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah, karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain. Terlihat jelas wujud dari harimau putih milik Daimube yang mendapatkan buff kecepatan super dari Suying. Walaupun sudah begitu, sifat angkuhnya masih belum hilang. Ia melarang keras rekannya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya. Kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Tangsan akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud. Ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat 2 tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan. Kemudian utusan tersebut meminta Tangsan meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya. Setelah mereka keluar ruangan, utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani.